Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika merupakan sebuah komponen dasar dari suatu rangkaian digital yang berintik memproses atau mengolah data di dalam komputer. Gerbang logika bekerja menggunakan nilai logika nol dan satu, dan kita bisa ibaratkan seperti saklar lampu. Jika kita menekan maka lampu akan mati. Namun, jika kita menekan on, lampu akan menyala. Jenis gerbang logika yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat ada NAND, dan yang kelima ada NOT. Gerbang logika AND. Jika kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Dan jika salah satunya saja, maka hasilnya akan tetap 0. Namun, jika kedua inputan bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Selanjutnya, gerbang logika OR. Gerbang logika OR, jika kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Namun, jika kedua inputan bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Jika salah satunya saja, maka inputan tetap bernilai 1. Berikutnya, gerbang logika NOT atau bisa kita sebut juga gerbang logika kebalikan. Jika inputan bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan sebaliknya juga, jika inputan bernilai 1, maka hasilnya akan 0. Selanjutnya, gerbang logika AND. Gerbang logika AND atau bisa kita sebut juga gerbang logika campuran antara NOT dan AND. Gerbang logika ini, jika kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya akan 1. Dan jika kedua inputan bernilai 1, maka hasilnya akan 0. Jika salah satunya saja, maka inputan akan bernilai 1. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR hampir mirip dengan gerbang logika NAND. Dia adalah campuran antara NOT dan OR. Jika inputan bernilai salah satunya saja, maka hasilnya akan 0. Dan jika kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya akan 1. Dan jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya akan 0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Karnaug Map dua variabel. Karnaug Map ini kalau kita sebut juga adalah metode untuk menyederhanakan fungsi logika boolean. Karnaug Map dua variabel mempunyai dua angka A dan B dan memiliki dua kondisi, 0 untuk mati dan 1 untuk hidup. Untuk menentukan cara membuat gambarnya, kita harus mengetahui kotaknya berapa. Dikarenakan 0 dan 1 doang, maka di sini kita coba dengan tabel kebenaran atau mintermnya. 0, 0 sama dengan 0. Kotak pertama adalah 0, 0, 1. Maka kotak kedua adalah 1. Yang kedua, yang ketiga 1 dan 0. Maka kotak tiganya adalah 2. Dan 1, 1. Maka kotak ketiga empatnya adalah 3. Simpelnya seperti ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk ke contoh soal saja.
F dalam kurung A B sama dengan di min rem 0,2. Jadi untuk ini kita akan membuat tabelnya, tabel atau peta Karnok mapnya dulu. Di sini sudah saya buatkan untuk tabelnya seperti atau tabel atau meta petanya seperti ini atau Karnok mapnya seperti ini. Jadi kita masukkan angka ini ke bawah sini. Ini kotak pertama. Sini A 0 B 0. Maka hasilnya adalah 0. Sini A-nya 0, B-nya 1. Maka A-nya 0, B-nya 1. Maka hasilnya adalah 1. Di sini A-nya 1 dan B-nya 0. Maka kotak ketiga adalah 2. A 1, B-nya 0. Maka kotak sini adalah 2. Di sini yang terakhir di sini A-nya 1, B-nya 1, maka di sini A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya di sini. Jadi kita sudah membuat petanya atau Karnok mapnya yang dua variabel. Jadi kita masukkan angkanya di sini. Di sini diminta adalah 0 dan 2, maka kotak 0 dan 2 diisi 1. Untuk sisanya akan diisi 0. Jadi dikarenakan ini sejajar, jadi kita dapat simpulkan kedua kotak ini memiliki adalah B aksen. Ini kita bisa simpulkan di sini adalah B aksen. Jadi asal penyederhanaannya adalah B aksen. Untuk itu kita harus tahu kok bisa jadi B aksen. Oke, kita coba di sini. Untuk bilangan yang pertama yang dimasukkan adalah 0, itu adalah A aksen dan B aksen hasilnya. Untuk yang kedua yang di kotak kedua itu hasilnya adalah A biasa dan B aksen. Jadi kita akan tahu di sini udah ada. Jadi sama dengan F sama dengan A aksen B aksen ditambah A B aksen. Dikarenakan di sini A itu adalah aksen itu adalah 0 dan A biasa adalah 1 dan pakai gerbang logika N, maka hasilnya adalah 0. B aksen dan B aksen hasilnya tetap 0 dan akan hasilnya adalah tetap 0. Maka F sama dengan B aksen. Kesimpulan kita dapatkan. Untuk rangkaiannya bisa seperti ini. Sini kita buat dulu. Oke. Selanjutnya kita akan yang terisi kita lihat dulu yang mana yang terisi. Yang terisi ada di bak aksen doang. Jadi maka hasilnya adalah ini adalah 1. Di sini adalah 0. Menggunakan gerbang logika OR. Dan rangkaiannya bisa simpel seperti ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu encoder. Encoder adalah penerjemah atau sistem yang mengubah sebuah inputan menjadi kode biner. Di sini saya menggunakan encoder 4 kali 2. Seperti inilah tabel komentarnya. Di sini saya akan menggambarkan gambar encoder tersebut. Ya, seperti inilah gambar encoder. Jadi, ini kita pilih sini seperti semua dulu sebentar. Dan seperti inilah gambarnya. Jika kita memasukkan I3, inputan 3 gitu, maka decoder akan mengubahnya menjadi kode biner. Kode biner I3 di sini adalah 11. Maka I3 adalah sabla 11. Ini untuk meyakinkan kita pasti encoder ini, kita membuat tabel kebenaran kedua. Sini kita lihat, kita isi dulu di sini inputannya 00, 01, 10, 11. Jadi kita lihat dulu apakah ada di inputan I1 ada 1. Itu kita lihat I2 ada di I1, maka akan di bawah sini. I2 maka ada di bawah sini. Saya jajarkan. Dan I3 ada di bawah sini. Maka sisanya adalah 0. Mohon maaf, ada kesalahan. Di sini I0 atau inputan 0 tidak ada satunya di sini. Maka hasilnya di sini akan tetap 0. Jadi echelon baris. Jadi kita bisa simpulkan inputan pertama. Ini inputan pertama ada di start. Oh, coba aja seperti ini aja. Inputan pertama ada di 1. Dan kedua ada di stop. Mohon maaf. Ada I2 dan 0 masih ada I2 di sini. Dan ini masih di I0, ini I1 dan ini ada keduanya. Maka hasilnya di sini untuk ini kita ubah dulu sebentar angkanya. Nah, di sini adalah I3, sebelah sini juga I3. Sini kita ubah jadi I1. I2. Sini satu. Ya. Ini 1, di sini I-nya 2. Astagfirullah. Maka beginilah. Untuk menerjemahkannya maksudnya seperti ini. Jika I3
dimasukkan ke dalam encoder, maka hasilnya adalah 11 11. Jika kita memasukkan I2, maka kode binernya adalah 10. Jika kita masukkan I1, inputan 1, maka hasilnya adalah di 01. Dan jika kita masukkan inputan 0, maka hasilnya adalah 00. Dan inilah untuk penyederhanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu decoder. Decoder ini adalah hampir mirip dengan encoder, tapi berbedanya encoder dan decoder ini. Decoder ini untuk menerjemahkan bahasa mesin atau bahasa komputer ke bahasa manusia. Jadi untuk tabel kebenarannya juga kebalik. Inputannya di atas, outputnya di bawah sini. Untuk ini hampir sama kayak tadi juga. Di sini satu, sini nol, sini satu, sini satu, sini nol, dan di sini nol, nol. Hampir sama juga. Untuk rangkaian ini hanya kebalik atau gambarnya itu hanya kebalik. Jadi kita akan buat gambarnya sebentar. Ya, seperti ini juga sama, tapi dibalik ininya doang sama inputannya. Nah, jika kita mencari bertakan komputer nih, menerjemahkan, sudah menerima terjemahannya, kode binarnya 11 11. Setelah itu komputer bakal mencek apakah benar. Di sini udah 11 11 dan habis itu akan ditampilkan kembali ke inputan atau ke pengguna. 11 11 ini apa sih? 11 11 ini adalah I3 dan 01 ini apa? Adalah 2. I2 dan 10, maka I1 dan 00 maka adalah I0. Hampir mirip kayak tadi, tapi ini cuma dibalik doang. 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1. Sini kita menambahkan seperti kayak tadi juga. Sini tidak ada inputan, maka di sini semua adalah 0. Di sini ada inputan 1 di O1 dan ini adalah adanya di I1. Sini I1. Maka hasil sisanya adalah 0. Sini kita lihat dulu I01 ada di inputan 1 2. Inputan 2. Maka di sini 0, sini 1, sini 0, sini 0. Dan di sini ada I3, ada inputan keduanya. Maka di sini adalah 1. Di sini ada 0, di sini adalah 0, di sini adalah 0. Maka hasilnya juga sama. Sekian, terima kasih.